Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana implementasi metode CF atau core factor dalam sistem pakar ya. Mungkin pembahasan pada video kali ini cukup panjang karena nanti kita akan mencoba mengimplementasikannya di HP. Sebelumnya kita bikin dulu untuk basis datanya. Basis data pokok sebenarnya cukup ada. Kalau di sini ada 5 tabel ya, yaitu ada tabel gejala untuk menyimpan ID gejala sama nama gejalanya. Terus ada tabel bobot. Tabel bobot ini terrelasi dengan penyakit sama bobot. Jadi nanti yang mengisi bobot penyakit itu adalah dari pakar. Nanti misal gejala 1, penyakit 1 itu bobotnya berapa? Bobotnya biasanya itu 0 sampai 1. Terus nanti ada tabel diagnosa sama periksa. Jadi tabel diagnosa ini adalah sebenarnya master data pasien ya. Di sini cukup pakai ID saja. Nanti akan ketemu ketika pasien ini ada diagnosa nilainya berapa. Mungkin gambaran singkatnya untuk basis datanya seperti itu. Di sini saya sudah menyiapkan skenario perhitungan manualnya ya. Jadi di sini ada masternya itu ada 3 penyakit, penyakit 1, penyakit 2, penyakit 3. Dengan setiap penyakit itu punya gejala yang menyertainya. Dimana penyakit 1 itu gejalanya 1 sampai 4, kalau penyakit 2 itu 1, 2, 4, 5, penyakit 3 itu 3, 4, 5, 6. Nah, nilai dari CF pakar ini adalah biasanya sudah ditetapkan oleh pakar. Jadi gejala 1 untuk penyakit 1 nilainya itu 0,6 dan seterusnya. Untuk user nanti dia menginputkan. Jadi setiap kali ada user yang memasukkan nanti menginputkan. Secara garis besar perhitungannya kita bisa belajar di sini saya mengutip dari blog ya. Blognya Ari Chandra. Di sini sudah dijelaskan dengan cukup detail. Jadi nanti rumusnya adalah ketika CF1 rule-nya berapa, CF usernya berapa, nanti akan ketemu perkalian kayak ini 0,4 dan 0,8, 0,32 dan seterusnya, baru nanti diketemukan CF combine, dimana combine pertama adalah CF1 ditambah CF2 dikali 1 dikurangi 1 CF1 dan seterusnya. Di sini juga udah ketemu CF combine-nya. Di sini kalau yang pertama pasti nilainya 0,24, yang kedua itu nanti nilainya F5 itu adalah dari CF sebelumnya ditambah hasil perkaliannya atau E6 dikali 1 dikurangi CF sebelumnya. Nanti totalnya diketahui hasilnya 70,15%. Untuk nilainya ini 78,62 dan seterusnya. Nanti untuk perhitungannya saya lampirkan di deskripsi, teman-teman nanti bisa download. Oke, kurang lebih mungkin seperti itu. Sekarang kita langsung saja ke programnya. Jadi di sini saya sudah pertama kita pasti bikin formnya dulu. Jadi nanti di sini kita bikin input tanya. Kita bikin yang sederhana saja. Di sini karena di basis data kita menyediakan untuk diagnosa itu ada ID pasien, ID diagnosa, ID pasien dan tanggal diagnosa. Statusnya hanya untuk saja. Jadi saya menyiapkan 3 kolom ya, ID diagnosa, ID pasien, tanggal diagnosa. Oke, untuk codingannya ada ID pasien, ID diagnosa, terakhir adalah tanggal. Kita bikin yang simple saja ya.
Jadi ID diagnosa, terus ada ID pasien, yang terakhir itu ada tanggal. Aksinya nanti kita akan ke diagnosa proses.php ya. Sudah kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Medilab input ya, mungkin inputannya kurang lebih seperti ini, simpel saja. Oke, dari inputan ini, oh ya, mohon maaf sebelumnya data yang ada di sini belum saya masukkan ke sistem. Kita masukkan dulu saja. Untuk nilai dari bobot ini kita masukkan ke basis data dulu, di mana kita sudah memasukkan nilainya. Dimulai dari P01, P02 dan P03 nya. Jadi di sini adalah nilai dari pakar itu sendiri. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke programnya ya. Ya, di sini kita sudah mempunyai inputan seperti ini. Jadi proses selanjutnya pasti adalah user itu memilih dari gejalanya. Jadi ketika user itu nanti akan memilih, kita sediakan saja berarti di sini adalah sebuah tabel, di mana tabel pertama nanti kita akan isi ID-nya. Tabel kedua otomatis namanya tuh, gejalanya. Tabel ketiga adalah pilihannya. Tabel ini kita pastikan akan mengambil dari basis data. Di sini saya sudah menyiapkan koneksinya, jadi kita langsung ketikkan saja koneksinya. Di sini kita sudah siapkan. Ya. Jadi koneksinya ini dia terhubung ke localhost, username-nya root, passwordnya kosong, nama DB-nya ini ya, yang kita gunakan tadi. Di sini kita akan menampilkan data dari data gejalanya. Kita perlu pakai query-nya dulu, berarti select tang from DB gejala. Nama apa namanya, nama ininya, nama tabelnya adalah tabel gejala ya. While data SQLi fetch association object. Ya, nanti datanya akan muncul di sini. Kalau saya biasanya lebih suka pakai biar enak. Kita mulai TD-nya. Berarti TD pertama dia dimulai dari
Kalau di sini tadi TD-nya menggunakan apa namanya, ID gejala, berarti kita data ID gejala. ID gejala terus nama gejala. Kita cek. Oke, line 37 kita cek ya, errornya kenapa ya. Apakah nama benar ya, TB gejala, NONM gejala. Tekan cek. Version. Sorry as such. Oke. Sudah benar, tinggal kita rapikan saja. Kurang ya. TR sudah ditutup, jadi nanti hasilnya kurang lebih oke. Di sini sudah buat. Yang terakhir adalah kita membuat nilainya, dimana saya di sini menggunakan select name-nya, ini kita bikin gejala, kita pakai ID, kita pakai ID gejala, baru optionnya. Untuk penamaannya terserah teman-teman. Di sini saya menggunakan parameter 0,2, 0,4, 0,8, 1. Kita sebut sangat yakin untuk mempermudah saja. 1 cukup yakin gitu ya. Cukup yakin 0,6 saja. Sedikit yakin gitu, sama 1,0 ya. Tidak. Ya, kita coba. Nah, jadi nanti teman-teman bisa milih dari gejalanya di sini. Oke. Setelah itu apa yang akan kita lakukan? Setelah itu kita akan mengujinya ke diagnosa proses. Nanti di sini sudah memunculkannya, maka nanti akan muncul di sini. Kita akan coba P001, P001. Ini pakai D saja. Maka ketika kita jalankan, kita belum punya tombol prosesnya. Input tipenya submit ya. Untuk name-nya kita sebut proses saja, value proses. Nah, untuk nilainya kita sesuaikan saja dengan Excel tadi. Kita sudah mempunyai nilai Excel berapa tadi. Untuk G1 2, 3, 4, 4, 4, G4. Oh, ini berbeda ya, harusnya sama ya.
G4 nya harusnya 0,8, 1 2 3 4 itu 0,8, 5 itu 0,4, 6 harusnya kayak seperti ini. Maka ketika kita jalankan, G1 0,4, G2 0,4, G3 0,4, G3 0,4, G4 0,8, G5 itu 0,4, G6 itu 0,4. Jadi ketika proses nanti akan ke sini gitu ya. Ya, kita sesuaikan dulu. Jangan lupa ini metodenya, ini kita pakai pos. Kita metodenya pakai pos. Ini ada regenerasinya di pasien tanggal. Kita lihat saja ya, kita langsung isi saja di sini value-nya. Untuk diagnosa di sini saya menggunakan pengaturannya itu 6 ya, berarti ya D 1 2 3 4 5 6. Kalau pasien kita menggunakan seperti ini saja. Jadi ketika proses kita harusnya sudah mendapatkan nilai di sini. Kita ngeceknya dolar pos proses. Nah, kalau sudah masuk harusnya datanya dari sini kan. Ini tadi untuk koneksinya. Kita coba, kita ulang aja langsung. Oke, indeks proses di line 16. Ya karena nggak ada tadi, kita harus refresh dulu. Nilainya tadi 4448, hanya G4 nya saja yang 8, selainnya 4 semua. Oke, biar lebih mempermudah, kita cek ya. Jadi data yang kita kirim tadi adalah seperti ini ya. Ada di Indonesia di 01, tanggalnya 0 betulan, pasiennya P001, tanggalnya ini, gejalanya ini. Kita sudah berhasil mengirimkan data. Tahapan selanjutnya dari rancangan skema yang kita buat tadi adalah harusnya data itu kita simpan di diagnosa sama kita simpan di periksa ya. Ketika proses itu sudah menyimpan, maka proses selanjutnya kita akan menganalisa perhitungannya. Oke, kita buat fungsi proses simpan kedua tabel dulu ini. Oke, kita sudah masuk ya. Simpan ke diagnosa, simpan ke gejala pasien. Maka di sini kita akan melakukan proses penyimpanannya. Kita langsung saja, kita pakai statement saja. Insert into TB, apa tadi nama tabelnya, diagnosa. Tiga saja ya, status kita nggak usah.
Oke. Values 1, 2, 3. Setelah itu kita bikin statementnya bin param. Kita pakai binding paramnya. Di sini kita mempunyai 3 string dengan string yang pertama adalah string $MySQL $post ID diagnosa. Kita mempunyai 3. Tutupnya jangan lupa 2, karena yang ini adalah tutup 1. Nah, ini parameternya juga tutup. Ini ya, ID diagnosa. Yang kedua adalah ID penyakit. Tadi adalah tanggal. Setelah itu kita eksekusi. Oke. Yang kedua sama perintahnya, tinggal dia hanya diinsert ke tabel periksa. Sini di mana ada ID gejala, ID diagnosa sama nilai. Berarti adalah ID gejala, ID periksa, nilai. Oke. Dimana ID gejala ini adalah kita ngambil ya dari postnya. Kita biasanya pakai for each variable. Kita lihat tadi variabelnya gejala. Kita pakai for each, dimana gejala itu adalah key dan nilai adalah value. Dan nilai dari periksa ini adalah $ID periksa. Ya, harusnya sudah selesai untuk proses penyimpanannya. Kita coba, kita langsung simpan aja. Error di line 35. Kita cek 35. Kurang 1 tutupnya. Bin param line 23. Kita cek 23. ID diagnosa, ID penyakit, tanggal diagnosa. ID diagnosa, ID pasien, tanggal diag, TGL diag kalau nggak salah. ID, oh maaf, ini adalah ID pasien. Ini adalah ID pasien. Kita cek. Oke, tidak ketemu ID pasiennya.
pasein ya. Ini namanya pasein ya. Kita oke, dipasein ternyata. Dipasein. Line 32. Ini bukan diagnosa ya, tapi tabel periksa. Kita cek lagi. ID periksa nggak ketemu ya. ID gejala. Kita berat sekali. Tidak ada ID periksa karena ID gejala sama ID diagnosa. ID gejala sama diagnosa harusnya. Ya udah berhasil ya, harusnya ya. Kita cek di DB nya. Di pasiennya nggak kedata karena nilainya nggak ada tadi. Sama periksa. Oke, udah masuk ya, kita hapus saja. Ya, nilainya udah masuk. Kita hapus semua saja dulu di tabel periksa sama tabel diagnosa. Kita coba bener-bener nginputin 4 4 4 6 4 4. Oke, harusnya sudah masuk. Nih ya, udah masuk. Sama diperiksa. Oke. Proses penyimpanan sudah masuk. Tahapan selanjutnya adalah bagaimana kita mencari dari perhitungan dari apa namanya CF ininya ya. Yang pertama kita pasti akan mengelompokkan sesuai penyakit. Jadi di sini kita bisa cari untuk query dasarnya select bintang from TB. Kita langsung saja ya joinkan antara TB bobot ini kan gini. Join TB gejala using ID gejala. Nah, maka akan ketemu, akan dijoinkan lagi dengan TB periksa using ID gejala. Nah, akan ketemu lagi yang kita bisa ngeceknya yang akan dia didiagnosa dengan ini. Khusus penyakit 01. Maka di sini sudah kelihatan
dari user adalah 0,4 0,4 0,4 0,8 ya. G4 nya adalah 0,8. di sini salah ya, berarti ya kita rubah saja di Excel nya saja. Ini adalah 0,6 0,6 0,6. Jadi sudah kelihatan ya dari sininya gejala 1. Nah, untuk melakukan perkalian sebenarnya kita langsung bisa gunakan dengan bobot dengan nilai gitu kan. Bobot kali nilai hasil. Maka akan ketemu nilai dari ini. Cuma untuk menghasil ini kita pakai bantuan PHP. Query-nya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ini untuk penyakit 1, ini untuk penyakit 2, dan seterusnya. Ya, kita coba implementasikan di PHP-nya. Ini kan sudah berfungsi, jadi kita matikan saja untuk prosesnya. Kita buat di sini. Per penyakit. Oke, biar cepat kita langsung kopikan saja perintahnya tadi yang ada di input sini. Oke. Kita cukup cari satu penyakit. Nah, dari data ini kita pakai fungsi ekstrak saja, pakai data. Di dalamnya kita akan melakukan proses pencarian per penyakit ya. Kita akan langsung mencari dalam satu penyakit. Perintahnya sama, kita kopikan saja. Yang membedakan adalah query-nya ya. Di sini kita nggak usah pakai ekstrak. Query-nya biar berbeda. Nah, di sini query yang sudah kita ketikkan di sini kita langsung masukin di codingnya saja. Kita asumsikan D-nya tadi itu ya. Kita tinggal menggantikan ini saja, ID penyakit. Maka di sini akan muncul perhitungannya. Nanti kita akan tunjukkan hasil akhirnya berapa. Nah, untuk proses pencariannya berarti kita jika nilai itu kosong ya, jika nilai sama dengan kosong atau nilainya 0, maka dolar nilai sama dengan hasilnya. Jika tidak, maka nilai itu sama dengan nilai sebelumnya ditambah ya kan. Rumusnya ini adalah nilai F5 berarti adalah nilai sebelumnya ditambah nilai sekarang ditambah hasil dikalikan 1 dikurangi dolar nilai, maka akan ketemu hasil akhirnya adalah dolar nilai. Harusnya seperti itu saja. Kita akan coba apakah benar hasilnya. Tidak ketemu variabel hasil.
maaf, di sini kita pakai data ya, karena nggak pakai query. Oke, apakah nilainya benar 7,14, 761, 692 ya. Jadi sudah ketemu, kurang lebih perhitungannya seperti itu saja. Untuk mempercantik di sini kita tambahkan dolar. Oke, udah ketemu ya. Hasilnya sama persis. Jadi ada 70. Nah, tinggal teman-teman nanti untuk mencari nilai terbesar pakai fungsi apa itu bisa. Ya, kurang lebih seperti itu untuk implementasi algoritma core factor dengan PHP. Mungkin agak belibet ya, cukup panjang videonya, maka tadi banyakkan coding kopas-kopas biar untuk mempermudah. Oke, semoga apa yang disampaikan pada kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan langsung saja tanya di komentar, insya Allah nanti akan saya balas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.